Halo teman, bertemu kembali dengan saya Trusti Dewi Kartika, siswi di Klatsar CPNS, golongan 2, gelombang 4, kelompok 1, nomor absen 30. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan learning journal mengenai komitmen mutu. Sebenarnya apa sih itu komitmen dan apa itu mutu? Pertama, kita kilas balik ke komitmen dulu ya teman. Komitmen merupakan suatu janji terhadap diri sendiri yang tercermin dalam tindakan. Mutu adalah kesesuaian, spesifikasi atau standar yang telah ditetapkan. Komitmen mutu ini tidak lepas dari item-item tolak ukur yang menilai suatu komitmen itu telah bermutu atau tidak, antara lain efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Jadi komitmen mutu ini tidak akan lepas dari 4 hal ini. Pertama, kita mulai dari efektivitas. Efektivitas di sini menilai sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efisiensi yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Inovasi merupakan cara di mana suatu organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan, baik itu di pasar, teknologi, maupun persaingan. Sedangkan mutu itu sendiri merupakan suatu capaian hasil atau apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Dengan kata lain, mutu juga adanya kesesuaian terhadap spesifikasi. Bagaimana sih caranya kita dapat menjaga komitmen mutu agar kita dapat mencapai hasil yang maksimal, hasil yang prima? Antara lain yaitu kita tentukan goals. Goals itu tujuan, peran atau roles, prosedur, hubungan, dan kepemimpinan. Keterkaitan birokrasi dengan komitmen mutu ini antara lain adanya kasus korupsi yang merugikan organisasi, kemudian rutinitas pelayanan yang kurang baik sehingga terciptalah pelayanan yang kurang prima juga kepada pelanggan, ketidakpuasan mutu pelayanan aparatur, dan sarana dan prasarana yang di bawah standar dan terbengkelai. Nilai dasar orientasi mutu antara lain komitmen pada kepuasan pelanggan, cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, perbaikan berkelanjutan. Upaya yang bisa kita lakukan untuk peningkatan produktivitas meliputi 3 item utama. Mulai berangkat dari input atau awal, dari bahan baku, sarana atau prasarana, input lingkungan, kemudian melaju ke prosesnya. Di sini diperlukan untuk dapat bekerja yang optimal, mampu memikul tanggung jawab bersama dengan penilaian yang objektif, adanya motivasi, kemampuan, pendidikan, dan pelatihan, disertai dengan dorongan dari pemimpin, terciptalah output, yaitu produktivitas yang meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian produk yaitu input awal, standar dan kontrol, lingkungan kerja, inovasi, dan permintaan pasar. Nilai-nilai orientasi mutu ini memuat nilai-nilai dasar ini terukur dalam suatu ukuran yang dinyatakan dalam TQM. Apa itu TQM? TQM itu merupakan akronim dari Total Quality Management. Dengan kata lain, manajemen mutu pribadi, yaitu kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. 5 pilar TQM antara lain produk, proses, pemimpin, dan komitmen. Pendekatannya dengan PDCA, Plan, Do, Check, dan Action.
Kemudian tanggung jawab mutu. Tanggung jawab mutu ini terdiri dari beberapa level. Antara lain dari basic unit level, fungsional level, strategic business level, dan corporate level. Dari tingkatan ini mengerucut di bagian corporate level. Bagian segitiga yang paling dasar yaitu basic unit level. Di sini menunjukkan tanggung jawab mutu pada tiap-tiap level organisasi. Kalau pada level puncak atau corporate, itu memikul tanggung jawab atas mutu, layanan institusi secara keseluruhan termasuk target mutu jangka panjang, sehingga dapat digunakan untuk membangun citra kelembagaan dan keunggulan bersaing. Selanjutnya, untuk pada level strategic business unit level, tanggung jawab mutu berkaitan dengan penetapan diversifikasi mutu, level fungsional berhubungan dengan tanggung jawab, level unit berhubungan dengan tanggung jawab mutu pada setiap aktivitas atau rencana aksi. Ya, untuk dapat menjadi seorang ASN atau pegawai negeri sipil yang berkomitmen mutu, yang mencapai mutu yang baik dengan pelayanan yang prima, di sini harus seorang pegawai negeri sipil harus mengetahui tanggung jawab dan wewenangnya, kemudian diselaraskan dengan tupoksi masing-masing tugas dari seorang pegawai negeri sipil itu. Teman-teman, video dari saya. Terima kasih sudah menonton.